Oh tidak, ini dia. Peraturan Jemaat edisi 18 halaman 144, Klub Ambasador. Nah, dari mana kita tahu Klub Ambasador? Itu diambil dari sini. Kurikulum terbaru 2018 rilis di Kassel, Jerman. Ini dasar Anda berbicara kalau mau bawa ini ke komite jemaat. Kalau berdasarkan kurikulum ini, berarti dengan jelas di sana, ya, pemuda Advent itu sudah dibagi dua, junior dengan senior. Di senior sendiri sudah jelas Anda adalah SEL yang membawahi dua klub, yaitu Ambasador usia 16 sampai 21, kemudian pemuda dewasa 22 sampai 30 plus. Apa maksudnya? Berarti ini harus dijalankan. Ini harus dijalankan. Siapa yang jalankan? Mereka yang sudah dilantik SEL. Berdasarkan itu, ini dia. Klub Ambasador menyediakan program khusus untuk memenuhi kebutuhan orang muda usia 16 sampai 21 tahun. Jelas ini di peraturan jemaat. Khusus untuk peserta yang muda, dia ringan, kecil, karena memang tidak ada petunjuk pelaksanaan yang jelas. Petunjuknya ada di sini, di buku untuk pembina. Satu untuk pembina Anda, satu untuk peserta. Yang untuk ambasador sendiri, perhatikan, dia dibagi atas 7 modul pemuritan. Artinya modul pertama Anda sebagai SEL, kita akan bawa ambasador kita untuk jadikan mereka murid. Kalau mereka mau jadi murid, siapa duluan harus jadi murid? SEL-nya dulu. Setelah mereka jadi murid, Anda dan saya mau jadikan mereka apa? Pemimpin. Sebelum mereka menjadi pemimpin, mereka harus lihat dulu siapa pemimpinnya. Modul yang ketiga apa? Mereka sudah mulai diajak untuk menjangkau keluar. Vocation ini diterjemahkan kejuruan. Kejuruan itu artinya minat pelayanannya. Makanya itu kemarin ada sempat bilang, SEL coba Anda punya spiritual gift. Apa itu? Mereka membangun apa? Hubungan di antara mereka, kemudian di antara proyek-proyek yang mereka kerjakan di masyarakat. Halaman 10. Ini contoh pola dasar sesi mengajar. Coba buka halaman 10. Sudah? Sudah ada petunjuk panduan untuk berapa menit Anda habiskan dalam satu pertemuan dengan ambasador Anda. Coba dilihat halaman 10, sudah? Oke, kalau sudah dapat, coba lihat di situ. Sambutannya berapa menit? Ada sesi berikutnya, tahukah Anda berapa menit? 13 menit. Kemudian ada sesi pengarahan misi, berapa menit? 10 menit. Renungkanlah, memantulkan Yesus dan kerajaannya. Langkah berikutnya, kesimpulannya, total berapa? Satu pertemuan habiskan 90 menit. Dan modul itu sudah ada bagaimana mengerjakannya. Pembina silakan baca, pembina punya. Pesertanya nanti di print atau di fotokopi, pesertanya pegang satu. Jadi kalau mau bilang materi apa yang mau diajarkan, so ada. Bagaimana cara ajarnya? Langkahnya ada. Terus bagaimana saya mau membuat kelas pertama? Ada langkah-langkahnya di situ. Sudah ada. Apa yang harus dibuat pertama? IDP. IDP bahasa Indonesianya merencanakan. I-nya itu D-nya development, P-nya personal. Jadi bagaimana kita merencanakan penginjilan itu secara personal.
Langkah-langkahnya ada di situ. Coba buka halaman 9. Buka halaman 9. Lihat di IDP yang pertama yang Anda buat, pertama nama modul IDP. Modul pertamanya apa? Pemuritan yang berpusat pada Yesus Kristus. Yang kedua, dia harus mencari apa? Sahabat rohani. Di situ ada. Bagaimana cara memulainya? Silakan lihat di halaman 14. Kemudian kalau mau bikin IDP yang baru, silakan lihat di halaman sesi 2, halaman 30. Ini IDP berikut, contoh IDP berikut, halaman 30. Yang ada di discipleship halaman 30. Ada yang nama modul IDP-nya apa? Individual Discipleship Program. Ya, IDP itu Individual Discipleship Program atau rencana program penginjilan apa pemuritan secara individu. Modul yang dikerjakan namanya apa? Sahabat rohaninya siapa namanya? Pernyataan visi pribadinya bagaimana? Nah, itu seperti itu. Terus isinya bagaimana? Nah, oke, di sini ada contoh cara mengisi IDP. Halaman 9. Membuat IDP. Sahabat rohani, contohnya kalau namanya John Wilcox, saya tulis di situ John Wilcox. Sahabat rohani pilihan Anda ditambahkan dalam sesi yang ketiga. Pernyataan visi, contoh ini. Ya. Visi pribadi itu tidak menyontek ke orang. Tidak nyontek orang. Pribadi sendiri apa yang mau dirubah? Ini contoh. Saat ini saya tidak memiliki kebaktian yang teratur dan bermakna. Bangun itu kalau mau berdoa dia ingat berdoa, oke dia ingat. Kalau tidak, ya tidak. Saya ingin membangun kebaktian yang dapat melengkapi kerohanian menjadi utusan Yesus yang efektif. Oke, ini visinya. Pertanyaan, bagaimana buktinya? Apa yang dia rencanakan untuk? Jadi bukti perubahan yang diharapkan setelah melihat pernyataan visi pribadi, cantumkan daftar perubahan yang Anda harapkan untuk melihat pertumbuhan Anda dalam Kristus. Di sini ada contoh. Menurut saya, ambasador yang efektif adalah orang yang selalu berdoa untuk kesempatan menyatakan karakter Yesus maupun dan dalam ini. Hal itulah itulah yang inginkan dalam hidup saya. Oke, kalau gitu, apa langkah yang akan dia buat? Langkah konkret yang dia buat pertama apa? Bikin alarm jam 7 pagi. Artinya dia bergabung dengan doa 777 sedunia. Itu contoh. Terus dia mulai apa? Baca Alkitab dan berdoa. Diambil waktu berapa? 30 menit. Kalau menurut Anda 30 menit itu masih sangat susah, tidak apa-apa 10 menit dulu. Ini kan hanya panduan saja. Ini memulai ambasador. Terus ulangi sebelum tidur. Berarti sebelum tidur dia baca Alkitab. Dan lain-lain dan lain-lain. Tidak harus berapa? 5 di situ. Mungkin yang dia mau buat pertama 2 dulu. Saya bergabung dengan doa 777. Nanti minggu berikut waktu pertemuan berapa kali kau bolong? Aduh, hari Rabu saya terdapat. Oh, hari Kamis juga. Jadi 1 minggu cuma 3 kali tercapai. Ya kalau memang seperti itu bagaimana? Tapi ingat, itu adalah target yang mau. Jadi ingat, discipleship siapa yang dirubah? Ambasador dan si pemimpin. Itu contoh. Terus yang terakhir ada refleksi atau memantulkan. Itu artinya dia lapor waktu pertemuan sahabat berikut. Yang saya dapat begini, yang saya rasa begini. Waktu saya bergabung dengan 2777, saya rasa seperti ini. Berikan waktu untuk masing-masing melaporkan. 90 itu rancangannya. Itulah sebabnya tadi saya tanya, kelas kemajuan di jemaat Anda mulai jam berapa? Kalau jam 3,
Berarti Anda hanya ada waktu berapa menit? 60 menit sampai tiba di jam berapa? Jam 4. Sekali lagi, kalau Anda buat kelas kemajuan, petualang dan Pathfinder mulai jam 2, itu artinya senior youth juga harus dapat kesempatan ambasador dan yang adult. Mulai jam berapa? Jam 2. Itulah sebabnya SYL dengan Master Guide tidak gabung. Master Guide dia tangani apa? Adventurer dan Pathfinder. Jam berapa mulai? Kalau di jemaat jam 3, oke, start jam 3. SYL tangani ambasador mulai jam berapa? Jam 3. Kalau jemaat tanya, itu program apa? Silakan jelaskan. Buka peraturan jemaat. Sehingga porsinya sama. Kenapa? Anda sedang membina bukan junior youth, tapi Anda sedang membina apa? Senior youth. Porsinya sama. Mau selamatkan orang muda, jangan hanya umur 4 sampai 9, 10 sampai 15. Selamatkan juga umur berapa? 16 sampai 21, selamatkan juga umur 22 sampai 30 plus. Pertanyaannya, terus nanti jam 4 setelah kelas kemajuan dan kelas senior youth selesai, bikin apa? Ya toh? Kenapa? Selama ini yang ada di pikiran adalah jam 4 baru acara P. Itu salah. Jam 4 adalah acara ibadah jemaat di sore hari. Jemaat ambil alih. Di jemaat Lafo bikin seperti itu. Acara kelas kemajuan jam 2 sampai jam 4. Selesai dari itu, departemen, contohnya kemarin itu tua-tua jemaat yang ambil alih. Jadi jam 4 sampai penutupan sabat, tua-tua jemaat yang pegang acara. Sabat berikut ini Adventist pria. Sabat berikut ini departemen musik. Apa yang departemen musik buat? Peslan. Jadi sabat berikut, kelas kemajuan tetap jalan di Flavo, SYL tetap jalan, ambasador tetap jalan. Nanti jam 4-nya acara dari mana? Dari departemen masing-masing. Yang penting baku atur baik-baik di jemaat. Mungkin dari saya itu yang saya mau berbagi malam. Modul sudah ada. Kalau Anda sepakat, berarti kita jalankan dulu ambasador.